Lesson Study adalah suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan, yang dilandaskan pada prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun learning community. Keampuhan Lesson Study dalam meningkatkan mutu pembelajaran yang berdampak terhadap mutu SDM Jepang diakui di seluruh dunia, dan sekarang Lesson Study dikembangkan di mana-mana termasuk di Amerika Serikat dan Indonesia. Lesson Study sudah berkembang di Jepang sejak tahun 1900-an. Melalui kegiatan Lesson Study, guru-guru di Jepang mengkaji pembelajaran melalui perencanaan dan observasi bersama yang bertujuan untuk memotivasi siswa-siswanya aktif belajar mandiri. Lesson Study merupakan terjemahan langsung dari bahasa Jepang Jukyeknyu yang berasal dari kata Jukyo yang berarti lesson atau pembelajaran, dan Kenkyu yang berarti studi atau penelitian atau pengkajian terhadap pembelajaran. Lesson Study dapat diselenggarakan oleh kelompok guru-guru di suatu distrik atau diselenggarakan oleh kelompok guru sebidang semacam MGMP di Indonesia. Kelompok guru dari beberapa sekolah berkumpul untuk melaksanakan Lesson Study. Lesson Study yang sangat populer di Jepang adalah Lesson Study yang diselenggarakan oleh suatu sekolah dan dikenal dengan Konaikensu yang berkembang sejak awal tahun 1960-an. Konaikensu juga dan Kensu yang berarti pelatihan. Jadi istilah Konaikensu berarti School Based in Service Training atau In Service Education within the School atau In-House Workshop. Pada tahun 1970-an, pemerintah Jepang merasakan manfaat dari Konaikensu. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Senang sekali kita bisa bertemu di hari yang bahagia ini. Cuaca cukup cerah bagi kita semua. Semoga aktivitas kita hari ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan masuk dalam lesson study pada saat ini. Di dalam lesson study ini kita akan diperlihatkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang biasa kita lakukan di kelas-kelas. Nah, untuk itu mungkin sebaiknya kita mempersiapkan diri kita untuk lebih fokus kepada apa yang akan kita perhatikan pada saat ini yang akan dipraktekkan oleh Ibu Sulis pada saat ini sebagai guru model. Nah, ini saya ingin memperkenalkan diri saya sebagai fasilitator. Nama saya Agni Veronica Salolo. Saya berperan di sini sebagai guru bahasa Inggris. Kemudian ada beberapa observer di sini. Ada 4. Yang pertama adalah Ibu Astuti sebagai guru agama Islam, Ibu Yanti sebagai guru bahasa Inggris, Ibu Sri Mujiati sebagai guru PKN, dan Ibu Siti Hadijah sebagai guru bahasa Indonesia. Dan guru model kita sendiri adalah Ibu Sulistia Bastian sebagai guru bahasa Inggris. Baik, rekan-rekan, kita akan segera memulai kegiatan dan aktivitas kita pada saat ini. Dan saya memberi kesempatan kepada Ibu Sulis untuk memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dipakai untuk setiap pembelajaran bahasa Inggris. Kami silakan kepada Ibu Sulis. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk menjadi guru model dalam lesson study kali ini. Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya siapkan itu adalah bahasa Inggris kelas 9. Karena ini sekarang semester ganjil, semester 1. Saya mengambil materi, memberi dan meminta informasi terkait resep makanan, minuman, dan manual. Yang biasa dikenal itu teks prosedur. RPP yang identifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari suatu teks prosedur dalam bentuk resep makanan, minuman, dan manual. Kemudian menyusun teks prosedur dalam bentuk resep makanan, minuman, dan manual dengan benar secara kolaboratif maupun mandiri dengan rasa tanggung jawab dan penuh percaya diri. Dan slide PowerPoint sepertinya juga. Jadi saya nanti mengajarnya menggunakan slide yang mudah sesuatu. Dari kata kerja apa yang digunakan, bahan-bahan apa saja yang dipersiapkan, kemudian cara membuat. Jangan sampai cara menggunakan, cara membuatnya itu bukan pancake hasilnya. Next, sudah ada di sini juga saya setelah proses kegiatan belajar mengajar yang kurang lebih sekitar maksud saya yang penjelasan materi itu mungkin akan menghabiskan waktu sebanyak
20 menit dengan pembagian kelompok atau 30 menit kurang lebih. Setelahnya itu saya akan membagikan LKS ke tiap kelompok untuk anak-anak mencari sendiri jawabannya melalui materi atau bahan ajar yang saya sudah menyiapkan. Mungkin bisa dilihat teman-teman observer. Ini adalah tugas keterampilan dan pengetahuannya sudah saya buatkan. Untuk pengetahuan di situ, how to make pancake sudah jelas, ada bahan, kemudian langkah-langkahnya, langkah-langkah pembuatannya, dan anak-anak akan peserta didik akan semuanya masih acak, A, B, C, D, E, F, G. Jadi ada berapa poin di situ, itu belum teratur, masih acak. Jadi tugasnya siswa adalah menyusun kembali kalimat tersebut menjadi satu. Good morning, ma'am. Okay, guys, before we study, let's pray. Praise God. Finish. Okay. Before we start our lesson today, I want to check your accent. Oke, hari ini kita akan masuk di materi prosedur teks. Prosedur teks. Pernah dengar prosedur teks? Kalau First, the text is a written text to tell how to make or to do something. prosedur teks is a written text to tell how to make or to do something. It is explained in step by step. Jadi prosedur teks adalah ini ada social function. Apa itu social function? Fungsi
menanggapi apakah yang sudah terjadi pada saat ini yang berhubungan semua dengan proses tadi itu sudah sesuai dengan yang dipaparkan melalui SPP atau melalui teks prosedur yang dibahas pada saat ini, apakah antusias anak-anak, apakah semua ulun itu sudah sesuai mulai dari awal sampai penutup. Jadi di sini saya memberi kesempatan kepada profesor untuk melihat dan memberi tanggapan atau mungkin melengkapi atau apalah begini. Mungkin itu bisa menjadi tambahan atau sumber bagi guru model untuk bisa lebih selanjutnya. Baik, kesempatan awal mungkin guru model masih ada yang mau disampaikan atau masih ada sebelum saya lemparkan kepada Oxford, mungkin guru model masih ada yang mau disampaikan di belakang. Terima kasih. Tadi barusan teman-teman observer kemudian fasilitator juga sudah melihat bagaimana saya membawakan materi ke dalam kelas sesuai dengan rencana proses pembelajaran yang saya siapkan, dan hari ini di kelas 9 mungkin saya untuk menilai diri sendiri juga bisa saya mungkin untuk memberikan masukan, saran, mungkin koreksi. Saya sangat mengharapkan supaya kedepannya lagi nanti bisa saya perbaharui atau memperbaiki apa kekurangan masukan dari teman-teman. Saya kembalikan ke fasilitator. Ya. Oke, terima kasih Bu Sulis dari guru model. Mungkin saya bisa mengawali ya, rekan-rekan observer, saya mengawali dan saya juga bisa mungkin memberi masukan dan tanggapan. Setelah melihat dengan apa yang guru model sampaikan mengenai materi teks prosedur pada saat ini, mungkin bisa dibuat agar anak-anak itu lebih antusias. Bukan berarti anak-anak tadi itu tidak antusias, bukan. Cuma mungkin saya lihat mereka sepenuhnya belum memahami materi. Itu sih kita pahami karena memang bahasa Inggris bukan sesuatu yang mudah bagi mereka. Kita beri pelajaran bahasa Indonesia pun, IPS atau PKN pun mereka belum tentu tanggap. Karena tergantung bagaimana kita membuat suasana itu menjadi lebih enak bagi mereka. Mungkin bagus kalau teks prosedur itu agar mereka lebih bersemangat, lebih semuanya memunculkan motivasi. Mungkin bagus kalau setiap kelompok itu kita berikan. Ya, Bianti, terima kasih. Saya ingin mengoreksi sedikit. Tadi mungkin karena situasi mungkin agak sedikit sesuai persepsi, tapi kan kebetulan persepsi. Mungkin boleh dilihat ada Bu yang pas. Ya. Oke, Bu Sulis hanya 3 pertanyaan, bukan 3. Semuanya sih bukan pertanyaan biasa. Masukan. Silakan Bu Sulis. Terima kasih teman-teman observer, fasilitator. Saya bisa melihat pertanyaan ke saran yang dan koreksi dari Bianti. Untuk dari fasilitator pertama yaitu ya mungkin dalam pelaksanaannya tadi saya juga ada harusnya saya mungkin ada ice breaking ya ice breaking. Tapi ya itu masukan ke depannya. Sebenarnya kadang-kadang saya juga melaksanakan, hanya mungkin terbatas dengan waktu karena saya lihat ini dua tugas yang harus mereka selesaikan karena memang tidak mudah juga kita memberikan satu materi dengan waktu ya. Tapi sebenarnya tergantung dari kita sendiri juga, tergantung memanfaatkan dan tergantung dari siswa yang kita ada. Kadang-kadang materi kita sebagus apapun, kalau siswa yang ada yang kita hadapi ya kita tidak bisa mengatakan bodoh, tapi karena tidak ada manusia yang bodoh, semangat untuk belajar itu yang tidak ada, itu akan mengalami kesulitan juga. Tapi secara keseluruhan materi yang dipaparkan oleh generasi milenialnya atau IT-nya itu ada setelah kami setengah abad. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.